Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikram Reza Rizky, NRP 5017231024 dari kelas Vulkanologi. Di chapter kali ini saya akan mereview chapter 5, yaitu tentang batuan gunung api. Oke, sebelum lanjut lebih jauh itu kita perlu pendahuluan di mana pendeskripsian dan penamaan batuan itu memerlukan penguasaan dari petrologi, petrografi, mineralogi, geokimia, serta dasar-dasar vulkanologi untuk batuan gunung api. Untuk petrologi sendiri itu kita akan mempelajari batuan dari pengamatan ataupun analisis isotop dan istilah istilah batuan itu mencakup material lepas hingga yang telah membatu dengan fokus pada batuan gunung api segar yang belum berubah. Di Indonesia batuan gunung api itu sangat melimpah, namun kajian itu masih sangat terbatas. Jadi umumnya dibahas dalam petrologi batuan pegunungan. Di bab ini kita akan membahas dasar penamaan, genesis, dan batuan karstiga gunung api, serta permasalahan penamaan tur dan breksi. Kemudian ada dasar-dasar penamaan batuan, di mana penamaan batuan itu terdiri dari tiga, ada penamaan deskriptif, penamaan genesis, dan penamaan kombinasi. Untuk deskriptif itu berdasarkan pemberian objektif terhadap batuan sebagai mana adanya. Sedangkan genesis itu berdasarkan analisis asal-usul, proses pembentukannya, umur, dan lingkungan pengendapan batuannya. Kemudian yang kombinasi itu gabungan dari deskriptif dan genesis, di mana misalnya itu di kubah lava andesit Gunung Merapi. Ada tiga pendekatan dalam pemberian batuan, itu ada megaskopis di mana kita mengamati langsung di lapangan atau pada hand specimen, jadi hasilnya masih berupa pendahuluan. Kemudian ada mikroskopis di mana berdasarkan pengamatan tekstur, struktur, dan komposisi mineral di bawah mikroskop. Jadi mikroskopis ini kita harus menggunakan mikroskop. Untuk kimiawi itu kita berdasarkan analisis komposisi unsur batuan secara kuantitatif digunakan bila batuannya itu banyak mengandung gelas atau gunung api. Mengandung gelas gunung api. Dalam penamaan deskriptif itu ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada dari warnanya, misal warna terang itu eh, menandakan dia bahwa komposisinya asam, sedangkan yang warna gelap itu menandakan komposisinya basa. Kemudian dari tekstur, di mana itu bentuk ukuran itu terdiri dari bentuk ukuran hubungan antar butir atau kristal dan pemilahannya. Sortasi. Kemudian ada struktur, itu mencerminkan proses pendinginan magma cepat dan adanya pengendapan. Komposisi itu dapat berupa mineralogi, baik dari kristal, fragmen, fosil, ataupun matriks, atau secara komposisi kimiawi. Penamaan ini bisa berdasarkan satu atau kombinasi parameter. Jadi contohnya seperti karbonatit di mana mengandung lebih dari 50% mineral karbonat. Ada andesit porfiri itu menonjolkan tekstur porfiri dan ada andesit piroksen itu adanya fenokris piroksen yang dominan. Kemudian ada dasar-dasar kemudian selanjutnya itu secara genesis di mana penamaan batuan itu mengikuti sumber magma, proses vulkanisme, umur, dan lingkungan pengendapannya. Jadi lebih ke prosesnya. Contohnya gunung api aktif masa kini yang memiliki sumber jelas dan gunung api tersier itu yang perlu penelitian sumber dan proses lebih lanjut. Proses vulkanisme sendiri diamati dari aktivitas gunung api modern sebagai kunci memahami masa lalu atau biasa dikatakan sebagai the present is the key to the past. Penamaan ini lebih ditekankan pada proses erupsi seperti aliran lava, awan panas, ataupun lahar. Penamaan juga dapat ditentukan dari umur batuan, di mana dari pendekatan pendekatan stratigrafi itu dia penamaannya relatif, jadi berdasar posisi lapisan. Kemudian ada pendekatan paleontologi itu juga relatif, kalau misal batuan itu mengandung fosil. Dan ada pendekatan radiometri di mana ini sudah absolut untuk digunakan. Jadi menggunakan metode seperti KAR, ARAR, UTH, UPB, dan sebagainya. Penamaan dapat melalui kombinasi deskriptif dan juga genesis, seperti disebutkan sebelumnya. Di mana ketika data deskriptif dan genesis sudah diketahui, penamaan ini bisa dilakukan dari kedua data tersebut. Misal, kubah lava andesit Gunung Merapi tadi. Untuk batuan tua yang sumbernya belum pasti, itu digunakan nama geografis lokasi singkapan terbaik. Misalnya aliran lava Bantal, Basa Piroksen di Watu Adok, itu adanya menunjukkan proses bentuk, komposisi, dan lokasi. Nah, lanjut ke pengertian batuan gunung api, di mana gunung api sendiri itu adalah tempat keluarnya batuan pijar atau biasa sering dikenal sebagai magma dan gas ke permukaan bumi. Pembentuk bukit atau gunung di sekitarnya itu menurut McDowell 1972. Untuk untuk lubang keluarnya sendiri itu
Untuk lubang keluarnya magma itu disebut sebagai kawah, di mana diameternya itu kurang dari 2 kilometer, dan adanya kaldera itu memiliki diameter lebih dari 2 kilometer. Batuan gunung api. Jadi setelah kita mengenal gunung api, kita perlu tahu kebutuhan gunung api, di mana itu merupakan hasil aktivitas gunung api itu sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Aktivitas gunung api ini merupakan proses erupsi atau keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan. Secara langsung, batuan ini terbentuk ketika magma ini membatu di tempat atau secara in situ. Sedangkan secara tidak langsung, batuan itu mengalami proses perombakan akibat aktivitas vulkanisme, sedimentasi ulang atau reworking, atau pengaruh tektonika. Nah, magma ini bisa apa aja. Jadi magma ini bisa keluar seluruhnya ke permukaan, atau sebagian keluar dan sebagian membeku dekat, dan bisa saja seluruhnya itu membeku di dekat permukaan. Pembukaan cepat dengan temperatur magma 900 sampai 1200 derajat Celcius di lingkungan kurang dari 30 derajat Celcius itu bisa saja menghasilkan gelas gunung api atau gelas vulkanik glass yang bersifat amorf dan kaya akan silikat SiO2 serta oksida-oksida lainnya Al2O3, MgO, FeO dan sebagainya. Pendinginan cepat ini juga bisa menimbulkan tekstur quenching atau supercooling dengan ciri adanya struktur sonic fibrous seperti benang-benang gitu. Kemudian ada skeletal, banded mikrokristalin, rekahan, dan inklusi gelas. Adapun lubang gas vesikular dan rekahan. Nah, selanjutnya itu ada jenis hasil aktivitas magma di mana ada dua, ada efusif eruption dan explosive eruption. Untuk efusif itu menghasilkan lava koheren dan menjadi batuan beku masif. Sedangkan eksplosif erupsi itu menghasilkan piroklastika atau fragmen hasil letusan, di mana dapat berupa abu, lapili, dan juga bom blok. Batuan hasilnya itu disebut piroklastika atau secara umum dikatakan sebagai vulkaniklastika. Adapun ciri-ciri umum pada batuan gunung api yaitu secara tekstur itu uh, hipo, teksturnya hipokristalin porfir atau gelas. Komposisi itu selalu mengandung gelas gunung api. Jadi kristal ini menunjukkan sehingga kristal ini menunjukkan bahwa sudah mengalami pendinginan yang cepat. Kemudian ada fragmen di mana umumnya batuan beku luar basal andesit, dasit ataupun riolit, namun bisa juga fragmen batuan tua atau non vulkanik atau bisa dikatakan sebagai bahan aksesoris asing. Kemudian secara warna itu seperti yang saya katakan sebelumnya di mana gelap itu menandakan komposisi basa, abu-abu itu menengah atau biasa andesit, dan terang itu asam. Namun ada kondisi seperti obsidian itu meskipun dia berkomposisi asam, tapi warna itu berwarna hitam. Gitu. Adapun struktur batuan gunung api, di mana untuk lava koheren dan batuan beku itu mengikuti struktur batuan beku. Jadi baik masif, vesikular, konsentris, dan rekahan radial. Dan untuk batuan klastika, baik piroklastika atau epiklastika, itu mengikuti hukum batuan sedimen, kayak perlapisan, laminasi, silang siur, melensa, dan lain-lain. Nah, kemudian kita lanjut ke penamaan batuan gunung api, gunung secara pemberian. Yang pertama dari lava koheren, di mana merupakan batuan beku masif yang beku di dekat atau di permukaan. Penamaan dan pemberian ini mengikuti dasar petrologi batuan beku luar dengan adanya parameter warna, tekstur, struktur, dan komposisi mineral. Lava koheren juga bisa mencakup batuan beku intrusi dangkal. Warnanya dipengaruhi oleh komposisi kimia dan mineral penyusunnya, kayak basa gelap itu pasti dia lebih mengandung kayak FMG atau lithium pyroxene dan ditambahkan oleh plagioklas Ca baik bitonit ataupun anortit sehingga ini bisa dikatakan sebagai mineral mafic. Kemudian ada menengah atau abu-abu di mana mengandung piroxen, amfibol atau hornblende, plagioklas menengah, andesit labradorit, dan adanya sedikit feldspar dan juga kuarsa. Kemudian terakhir ada asam di mana ditandai dengan warna terang, di mana mengandung hornblende, biotit, muskovit, plagioklas asam baik albit, oligoklas, dan feldspar alkali dan kuarsa. Dan ini dikatakan sebagai mineral felsik, jadi dia kayak akan feldspar dan juga silika. Kemudian berdasarkan komposisi kimia, klasifikasi ini terbagi jadi kadar SiO2 dan adanya perbandingan SiO2 dan juga K2O. Untuk SiO2 atau oksida silika itu terdiri dari basaltik andesit, andesit, dasit, dan juga riolit. Untuk berdasarkan perbandingan SiO2 dan K2O, itu menurut Peserido dan Taylor dan Ewart, di mana toluen ini adanya menunjukkan kaliumnya miskin atau low K. Kal alkalin itu kaliumnya menengah atau medium K, dan alkalin itu
Bagi alkali itu level di mana kaliumnya ini kaya atau high K. Adapun persebaran dalam zona penunjaman di mana toilet ini biasanya ada di busur depan, kal alkalin itu di bagian tengah busur, dan alkalin atau sosonit ini itu biasanya di bagian belakang busur. Ini bisa dilihat ada tabel klasifikasi lava core secara deskriptif megaskopis baik dari basal, andesit sampai riolin. Di sini ada warnanya, teksturnya, struktur, dan komposisi. Kemudian ini presentasi SiO2 dari tiap batuan basaltik andesit tadi, di mana yang paling dikit itu basal dan yang paling banyak itu riolin. Dan ini itu ada komposisi kimia oksidasi utama batuan buku. Jadi di sini kita bisa lihat yang mana oksida utama itu memiliki Mg yang tinggi dan mana yang memiliki Mg yang rendah. Kemudian klasifikasi berdasarkan total alkali atau Na2 plus K2O, di mana di sini menggunakan diagram total alkali silika atau biasa disebut TAS. Cara dilakukannya analisis kimia ini itu adalah sampelnya segar, tidak lapuk ataupun tidak teroksidasi dan tidak teralterasi. Kemudian nilai LOI-nya atau loss of on injection itu rendah. Jumlah oksida utamanya logis secara geologi, dan hasil analisisnya dinormalisasi ke 100% tanpa volatil dan bahan habis bakar sebelum dilakukannya klasifikasi. Jadi bisa dilihat di sini ada tabel dari komposisi kimia oksida utama batu buku setelah dinormalisir 100%, dan ini komposisi kimia oksida utama dari obsidian dan pumice ketika sudah dinormalisir 100%. Dan keduanya ini tanpa volatil dari LOI. Tanpa volatil dan LOI. Dalam batuan alkali, mineral feldspar ini sering digantikan oleh mineral feldspatoid seperti leucit, nephelin, dan juga sodalin. Kemudian ada batuan kelas 3 gunung api. Tadi udah lava korek, sekarang ya kelas 3, di mana ada beberapa definisi dari beberapa ahli, di mana yang pertama ada Fisher atau menurut Fisher dan Smith, di mana menyatakan bahwa semua material plastik yang tersusun sebagai sebagian atau seluruhnya dari fragmen vulkanik terbentuk oleh berbagai mekanisme pembentukan partikel, baik piroklastik, epiklastik, dan autoklastik, diendapkan di lingkungan fisiografis apapun dan dapat bercampur dengan fragmen non-vulkanik dalam proporsi apapun. Kemudian menurut Patty John dan Walker dan James, di mana menyatakan semua batuan fragmen vulkanik yang terbentuk dari proses fragmentasi dengan mekanisme apapun. Kemudian ada Matheson dan M. McPherson menyatakan bahwa batuan klastik yang mengandung material vulkanik dalam proporsi berapapun tanpa memperhatikan asal-usul pembentukannya. Jadi bisa dikatakan bahwa batuan klastika gunung api ini adalah batuan gunung api bertekstur klastika yang tersusun dari butiran hasil fragmentasi material vulkanik akibat erupsi, pelapukan, ataupun remobilisasi kembali oleh sedimentasi dan tektonika. Batuan klastika gunung api dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan ukuran butirnya, di mana yang pertama ada breksi gunung api atau volcanic breksia. Itu bentuknya itu fragmen kasar dengan umumnya angular. Kemudian ada konglomerat gunung api di mana fragmennya kasar dan umumnya membulat dibandingkan breksi tadi. Sedangkan kemudian ada batu pasir gunung api, itu butirannya sedang. Batu lana gunung api butirannya halus, dan batu lempung gunung api itu butirannya sangat halus. Adapun parameter tambahan dalam mendeskripsikan batuan yang itu ada yaitu ada kemas atau fabrik, itu menunjukkan hubungan antar fragmen baik terbuka ataupun tertutup, dan ada sortasi pemilihan butir, dan ada dari warna struktur dan komposisi. Jadi disesuaikan dengan ciri yang dominan pada batuan yang diteliti. Salah satu contoh penamaan berdasarkan ciri tekstur dan komposisi itu adalah breksi gunung api kemas terbuka, di mana memiliki fragmen yang tidak saling menutup rapat. Kemudian tadi secara deskriptif ya, eh secara pemberian. Selanjutnya itu secara genesis, di mana kita bagi lagi secara lava koheren dan juga klastika. Untuk lava koheren itu terbentuk akibat pergerakan magma ke permukaan bumi, baik keluar langsung sebagai lava lelehan atau membeku di dekat permukaan sebagai intrusi dangkal. Kedalaman pembekuan magma dangkal ini umumnya kurang dari 10 km. Jadi di sini kita akan lebih fokus ke proses pembentukannya. Untuk bentuk-bentuk lava koheren itu yang pertama adalah retas atau biasa dikenal dengan dike. Itu terobosan berbentuk bidang memanjang yang memotong perlapisan batuan. Untuk efek kontaknya itu biasanya kayak ada zona-zona yang terbakar atau oksidasi di tepi dike-nya itu. Baik kayak berwarna
Biasanya itu berwarna merah bata atau coklat. Untuk teksturnya itu bagian tengahnya itu lebih kristalin dan tepinya itu lebih glassy atau gelasan. Adanya struktur paralel vertikal di tepi akibat adanya perbedaan pendinginan. Dapat terbentuk breksi di kontak akibat pendinginan cepat dan retas atau dike ini itu sering berhubungan dengan intrusi yang lebih besar di kedalaman. Ini bisa kita lihat contoh dari dike atau retas. Kayak yang ini itu ada dike yang mengandung andesit dan ini ada dike yang mengandung basal. Lanjut ke seal atau kubah lava bawah permukaan, di mana ini berupa terobosan yang berbentuk pipih atau cembung, menyisip di antara perlapisan batuan, baik yaitu secara selaras atau konkordan. Efek kontak di bawah dan atas tubuh sel itu juga mirip kayak atas, jadi kayak ada kayak ada bekas-bekas terbakar gitu. Kemudian tekstur halus atau gelas di tepi dan kadang membentuk breksi autoplastika. Untuk strukturnya itu struktur konsentris atau seperti kulit bawang atau biasa dikatakan sebagai onion skin structure. Dan adanya kristalisasi itu meningkat ke tengah tubuh tapi lebih banyak gelas. Ini untuk contoh kubah lava di daerah Gunung Rakata, Kompleks Krakatau. Ini silindriknya. Oke, lalu ada leher gunung api atau sumbat lava, di mana ini bentuknya seperti pipa dan memotong bidang pelapisan di sekitarnya. Efek kontaknya ini terjadi di seluruh keliling tubuh intrusi, dan bagian tepinya itu bertekstur gelas atau breksi. Strukturnya vertikal paralel di samping dan konsentris di bagian atas. Umumnya ini kayak akan gelas karena ukuran tubuhnya kecil, sering menunjukkan alterasi hidrotermal di bagian sekitarnya, di bottom sekitarnya. Kemudian ada kubah lava, di mana bentuknya itu setengah bola seperti kubah dan menumpuk di kawah gunung api. Efek kontaknya ini hanya ada di bagian bawahnya. Jadi dengan batuan yang teralterasi, teksturnya semakin kristalin ke tengah, tapi breksiasinya itu karena dan tepinya itu mengalami breksiasi karena pendinginan yang cepat. Struktur lubang dan rekannya itu radial di permukaan, dan bila terbentuk di dasar laut itu bisa muncul kerak kaca atau gelasi keras dan hialoklastit. Ini untuk si sumbat lava tadi dan leher gunung api, dan ini untuk kubah lava. Kemudian ada hialoklastit untuk batuan plastika yang terbentuk dari disintegrasi lava non eksplosif akibat pendinginan cepat di bawah air laut. Komposisi seluruhnya ini berasal dari butiran gelas. Nah, secara tekstur bisa berupa breksi ataupun batu pasir gunung api yang berkomposisi gelas, terbentuk di lingkungan erupsi lelehan di bawah laut, atau biasa dikatakan sebagai submarine effusive eruption. Kemudian ada aliran lava, di mana terdiri dari aliran lava bongka, aliran lava AA dan Pahubu, dan aliran lava bantal. Untuk aliran lava bongka, itu bentuk aliran itu memanjang atau kipas, jadi bergantung pada morfologi lingkungannya. Kemudian efek kontaknya itu hanya pada batuan di bawahnya, jadi seperti kayak ada efek-efek terbakar ataupun oksidasi. Kemudian ada permukaan kasar yang berbongkah, bongkahnya itu sekitar 3 sampai 5 meter, dengan bagian tengahnya itu masif dan dasarnya itu membreksi. Struktur lubang itu berbentuk elips, kadang muncul kekar kolom dan kekar lembang di bagian bawahnya. Kemudian adalah aliran lava bantal, di mana bentuknya ini seperti bantal guling atau sosis dan dari bentuk bantalnya ini itu kita bisa uh, melihat arah aliran itu kayak gimana. Kemudian permukaan itu memiliki kulit kaca atau glacis skate dan bagian dalam itu kristalin. Struktur rekahan dan alirannya radier, tanpa konsentris pada penampang, dan umumnya berkomposisi basa dan berasosiasi dengan hialoklastit. Sebenarnya tadi saya sebut tentang aliran lava A dan Pakuku, di mana bedanya itu lava A itu lebih ke aliran yang teksturnya itu kasar, sedangkan Pahu itu lebih halus dan glassy, gitu. Kemudian ada batuan klasika gunung api. Untuk batuan klasika gunung api itu berdasarkan proses fragmentasinya, klastika gunung api terbagi jadi 4 kelompok utama. Ada batuan beku autoklastika, piroklastika, dan hidroklastika, kataklastika, dan epiklastika. Yang pertama autoklastika, di mana terbentuk dari lava koheren yang mengalami pendinginan cepat saat bersentuhan dengan batuan dasar, air, es, atau batuan samping yang dingin. Untuk fermentasi itu terjadi
Fragmentasinya terjadi otomatis di bagian tepi atau luar tubuh magma dan menghasilkan fragmen kasar dan runcing. Dikenal sebagai breksi autoklastika atau biasa autoklastik breksia. Dan cirinya itu tekstur klastika, tapi fragmen dan matriksnya ini homogen dan berasal dari magma yang sama. Ini untuk contohnya, aliran lava dari autoklastika, di mana di bagian tengah ini masih memperlihatkan struktur masif dan adanya kekar tiang, sedangkan di bagian bawah ini ada breksi autoklastika. Kemudian ada epiklastika, di mana ini hasil pengerjaan ulang atau reworking endapan gunung api yang sudah ada sebelumnya. Contoh paling umum itu endapan lahar. Jadi ciri-ciri endapan lahar ini apa aja? Jadi ukuran butirnya itu pasir sampai bongkah dan pemilahan itu atau sortasinya buruk. Butiran kasarnya itu runcing tanggung dan butirannya kasar runcing tanggung sampai membulat tanggung dan makin makin membulat ke arah distal. Kemasnya terbuka, bongkahnya mengambang dalam matriks dan dia masif tanpa struktur sedimen. Mendapat monolitologi dan atau heterolitologi mengandung kayu atau kearang. Di daerah proksimal itu biasanya bentuknya itu berselang-seling dengan piroklastika dan lava. Dan di distal itu biasanya berhubungan dengan endapan fluvial. Dan epiklastika itu lebih padu, basah, dan berlumpur dibandingkan piroklastika. Ini untuk breksi lahar tadi. Jadi bisa dilihat sortasinya sangat buruk ya dari butir-butirannya. Kemudian ada piroklastika, di mana batuan gunung api yang bertekstur klastika hasil letusan langsung dari magma pijar dan dapat berupa jatuhan, aliran, atau surge, seruakan. Adapun batuan beku hidroklastika, di mana dihasilkan oleh letusan uap air atau freatik hidrotermal yang membongkar batuan tua tanpa magmanya terlontar. Sumber air ini dapat berasal dari air tanah, hujan, danau es, atau bahkan air laut. Ini untuk parameter-parameter dari piroklastika. Dan ini untuk eh, contoh gambar dari hidroplastika. Nah, tadi kan kita sempat sebut tentang piroklastika. Dan piroklastika ini tuh terbagi lagi. Jadi fall, flow, dan juga surge. Jadi yang pertama ada piroklastik falls, di mana terbentuk karena pengendapan material letusannya itu oleh jatuh oleh gravitasi. Dan disebut juga sebagai piroklastik airfall deposits, fall of tephra deposit, dan asphalt deposits. Ini untuk contoh kejadian dari piroklastik fall, dan ini untuk hasil erupsinya. Kemudian lanjut ada pyroclastic flows, di mana flows ini karena pengendapan ini terbentuk karena pengendapan material letusan oleh gravitasi. Jadi dibandingkan sama falls, si flows ini tuh lebih ke mengalir gitu. Jika terjadi pelilihan sebagian dan membatu keras, itu disebut sebagai welded igneous bed atau welded lava. Jadi ini untuk contoh si pyroclastic flows-nya. Kemudian yang pyroclastic surge ini adalah hembusan atau semburan lateral turbulen dengan konsentrasi partikel yang rendah. Jika ada tuhan aliran dan serokan yang bercampur, itu biasa disebut sebagai PDS atau pyroclastic density currents. Ini untuk salah satu contoh dari surge, dan ini untuk hasil dari surge itu sendiri. Kemudian lanjut ke batu beku plastika, di mana terbentuk akibat deformasi mekanik seperti sesar besar atau longsoran megas landslide. Jadi contohnya kayak Breksi, Sesar, dan Milonit. Ditemukan di banyak gunung di Indonesia seperti Gunung Gede, Galunggung, Guntur, dan sebagainya. Untuk ciri morfologi dan strukturnya itu dia berupa kaldera tapal kuda yang terbuka ke arah tertentu dengan bukit-bukit homoki di depannya. Kemudian ada fragmen dan bongkah yang berukuran kurang dari 1 meter hingga lebih dari 200 meter. Tidak terpilah dan tidak berstruktur. Struktur umumnya itu bisa berupa retak, sesar, dan rekahan gergaji atau jigsaw cracks akibat tumbukan saat bertransportasi. Bongkah ini sering memperlihatkan lapisan asli atau inteks strata dari tubuh gunung api lamanya. Nah, lanjut ke penamaan tuff, di mana secara deskriptif, tuff itu batuan gunung api bertekstur klastika yang berukuran butir kurang dari sama dengan pasir, tersusun oleh gelas, kristal,
dan atau fragmen batuan beku, basa, andesit, dasit, dan triolit. Berdasarkan ukuran butir, tuf itu terbagi jadi dua. Ada tuf kasar, di mana dia berbutir pasir dan bisa dinamakan sebagai batu pasir taf. Kemudian tuf halus itu berbutir lanau sampai lempung, dikatakan sebagai batu lanau taf atau batu lempung taf. Adapun berdasarkan komposisi butiran, di mana terbagi jadi tuf gelas, tuf kristal, tuf batu, tuf gelas kristal, dan tuf kristal batu. Kemudian berdasarkan kandungan SiO2 itu ada tuf riolit, tuf tuf andesit basal, tuf basal. Bisa dilihat bahwa yang memiliki kandungan SiO2 terbanyak itu tuf riolit, dan yang paling rendah itu tuf basal. Kemudian berdasarkan kandungan pumice tuf skoria itu ada tuf batu apung dan ada tuf skoria. Untuk tuf batu apung itu yang warnanya terang, sedangkan tuf skoria itu yang warnanya gelap. Nah, tadi secara pemberian dan sekarang secara genesis, di mana tuf ini itu terbentuk dari hasil letusan gunung api, baik secara langsung atau primer maupun tidak langsung, sekunder. Dengan ukuran butirnya itu kurang dari sama dengan 2 mm. Itu biasa berupa eh, abu atau debu gunung api. Untuk tuf primer itu biasanya dihasilkan dari piroklastika, hidroklastika, dan freatomagmatika. Hasil itu berupa apa? Jadi hasil itu berupa tuf aliran piroklastik, tuf jatuhan piroklastika, tuf seruakan piroklastik, dan atau tuf terlaskan atau welded tufts. Kemudian secara reward ada tuf sekunder di mana itu ada tuf turbidited dan ada tuf fluviatil. Nah, tadi penamaan TOF, sekarang penamaan breksi gunung api. Secara deskriptif, breksi gunung api ini itu merupakan batuan gunung api bertekstur plastika, tersusun oleh fragmen yang menyudut berukuran kasar, itu diameternya biasa lebih dari 2 mm, dan terikat dalam matriks halus yang memiliki eh, butir sebesar kurang dari 2 mm. Untuk fragmen utamanya itu berupa batuan gunung api, kristal mineral beku, dan atau gelas vulkanik. Kemudian bentuk fragmen ini bervariasi dari yang sangat menyudut hingga menyudut tangguh. Untuk jenis breksi berdasarkan komposisi fragmen utamanya itu ada breksi andesit, ada breksi batu apung, breksi skoria, breksi obsidian, dan breksi geoklastid. Jadi ini serupa dengan breksi obsidian secara deskriptif. Kemudian secara genesis di mana breksi gunung api ini terbentuk akibat fragmentasi batuan menjadi kepingan kasar lebih dari yang memiliki besar lebih dari 2 mm. Ukuran fragmen ini bisa mencapai 3 mm hingga lebih dari 5 meter. Berdasarkan proses fragmentasi, itu dibagi jadi 4 kelompok utama. Yang pertama ada bereaksi piroklastika atau hidroklastika. Itu akibat letusan gunung api. Kemudian bereaksi autoklastika itu akibat pembekuan cepat dari magma. Bereaksi kataklastika akibat deformasi, longsoran atau sesar. Dan bereaksi epiklastika itu akibat pengerjaan ulang atau reworking oleh tenaga eksogen. Ada erosi, transportasi, dan redeposisi. Nah, dari semua itu bisa kita ringkas bahwa batuan gunung api ini adalah hasil dari kegiatan vulkanisme dan secara umum dibagi menjadi dua jenis utama, itu lava koharen dan juga batuan klasika gunung api. Dengan komposisi petrologi dari basal hingga riolit. Lava koharen ini mencakup batuan buku luar seperti aliran lava, sumbat lava, dan kubah lava, serta batuan semi gunung api seperti rotas atau dike, seal, leher gunung api, dan kubah lava bawah permukaan. Berdasarkan teksturnya, batuan klastika gunung api itu terdiri atas breksi, batu pasir, dan batu landau, dan batu lempung gunung api. Secara genesis, batuan klastika dibagi jadi piroklastika, autoklastika, dan kataklastika, dan epiklastika. Di mana batuan piroklastika ini tuh meliputi piroklastik fault, flow, dan juga surge, yang sering membentuk piroklastika arus pekat. Berdasarkan bentuk dan ukuran butirnya, bentuk piroklastika ini dapat berupa breksi piroklastika, aglomerat, batu lapili, dan tuff, termasuk breksi pubis, breksi skoria, igneous bridge, serta breksi gunung api yang mengandung bom dan blok vulkanik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.